Shalom, selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa di dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabda Mulyo pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tak terasa sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemi COVID-19 ini, dan kita masih harus melakukan ibadah pemahaman Alkitab ini secara online. Tetapi kami percaya bahwa hal ini tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap memelihara iman di dalam Tuhan melalui pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Seperti adik-adik dari multimedia yang tetap setia untuk melakukan pelayanannya, untuk merekam ibadah, baik ibadah minggu, ibadah PA maupun ibadah sekolah minggu, juga tetap bersemangat dan juga hadir di sini. Bapak Pendeta Dani Arianto, selamat malam Pak Dani. Selamat malam Mbak Ayu. Juga Mas Yosep yang masih tetap semangat mengiringi kita untuk memuji nama Tuhan. Selamat malam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Kami persilahkan. Saat teduh cukup. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita jawab panggilan Tuhan, kita mau pujikan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa yang menjadi juru selamat kami. Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lalui. Engkau senantiasa menyertai kami dan mencukupkan kami akan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau perkenankan kami untuk kembali bersekutu dalam acara pemahaman Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami dengar pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, agar kami dapat melayani dengan sepenuh hati kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan, acara pada malam hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaturkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto, mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 422, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Untuk waktu selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dhani Arianto. Monggo Pak Dhani. Terima kasih untuk Mbak Ayu dan juga Pak Yosep yang telah bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kita bersama melaksanakan pemahaman Alkitab masih secara online. Tapi kiranya kita tetap bersemangat dan bersukacita untuk terus belajar dan belajar akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambilkan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-22. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-22 yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, ketika kita beraktivitas pada malam hari, lalu tiba-tiba listrik padam, tentu aktivitas kita menjadi terganggu. Nah, terganggunya aktivitas membuat kita kemudian mencari sumber cahaya atau sumber terang yang lain untuk dijadikan sebagai penerang. Hal ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan terang. Nah, kegelapan ini menjadi pengganggu dalam aktivitas. Dalam suasana gelap, kita tidak dapat melakukan suatu kegiatan dengan baik seperti pada umumnya. Tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang malah menyukai kegelapan. Mereka tidak suka dengan terang. Mereka berbeda dengan orang pada umumnya yang lebih nyaman ketika berada dalam situasi gelap, mengambil keuntungan di tengah-tengah kegelapan, mengambil keuntungan di tengah-tengah
kesempatan atau di tengah-tengah kesusahan orang lain untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang suka menjalani kehidupan dalam kegelapan, ya misalnya pencuri, ya, perampok yang suka hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang ini kegelapan bukan arti gelap pada fisik, ya, tapi gelap dalam arti suasana, ya. Misalnya kalau dalam pemerintahan, dalam politik, dalam perusahaan ini ada namanya anggaran siluman. Wah, ini anggaran siluman, ya anggaran gelap, ya. Kemudian ada juga kalau kemarin ada teks amnesti, ya. Ikut teks amnesti Pak Ayu, Mbak Ayu. Ya. Penggelapan pajak. Wah, akhirnya ketika teks amnesti akeh sing ngaku gitu, ya. Nah, dulu bertahun-tahun berarti ada penggelapan pajak. Kalau dalam kehidupan masyarakat misalnya ada kekasih gelap, ya toh? Ya, ini juga kehidupan dalam gelap. Mereka nyaman hidup dalam kegelapan, meskipun sebetulnya kalau ditanya hati kecil itu ya ada perasaan berdosa, ya, ada perasaan takut, khawatir dan rasa bersalah. Itu kalau mau jujur mengaku dalam hati kecilnya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang beraksi di dalam kegelapan, ya, nyaman dengan perbuatan yang seperti itu. Ya. Itulah perbedaan dalam kehidupan. Ada orang yang suka hidup dalam terang, ya. Tapi di sisi lain ada orang yang suka hidup dalam kegelapan. Nah, saudara lebih menyukai yang mana? Apakah saudara lebih suka hidup dalam terang, hidup sebagai anak terang, atau justru menyukai kehidupan dalam gelap? Bapak, Ibu, dan saudara, dalam pemahaman iman kita, kehidupan dalam gelap adalah kehidupan yang diwarnai dengan kejahatan, dosa, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam iman Kristen, kita menghayati bahwa hidup yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pemahaman Alkitab saat ini kita merenungkan bagaimana menjalani kehidupan sebagai anak-anak siang, menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa memperhatikan beberapa hal dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 22 ini. Yang pertama, kehidupan dalam terang ini adalah kehidupan yang diwarnai dengan sukacita. Sukacita itu munculnya dari hati, Bapak Ibu, ya. Kalau hatinya sukacita, wajahnya itu juga cerah, ceria. Wajahnya kelihatan senang, kelihatan sukacita. Bukan suatu wajah yang cemberut, ya. Hatinya panas, ya. Wajah yang nampak uring-uringan, ya. Wajah yang tidak ramah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat mana wajah-wajah yang gembira. Kira-kira Bapak Ibu lihat wajah saya gimana? Wajah saya nampak gembira atau nampak menjengkelkan atau sedang uring-uringan gitu ya? Wajahnya Pak Yosef, Mbak Ayu gimana ya? Bisa menilai wajahnya kita ini yang ada di sini, ya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara,
Wajah yang dipenuhi adalah sukacita, ini adalah suatu jendela bagi jiwa kita. Wajah-wajah yang memancarkan terang, ya. Selanjutnya yang kedua, kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dalam doa, ya. Anak-anak terang, anak-anak siang ini adalah anak-anak yang suka menjalani kehidupan dalam doa. Tentu hal ini berlawanan dengan kehidupan yang anti doa. Apa ada ya. Hatinya panas, hatinya mangkel, ya, diajak berdoa enggak mau, ya, anti doa. Padahal doa ini menjadi penyejuk bagi jiwa kita. Doa ini mendatangkan ketenangan, ya, mendatangkan ketentraman dalam hati. Kalau saudara baru mengalami masalah dalam hidup, baru berbeban berat, ya, belum ada jalan keluar dari pergumulannya, datanglah dalam doa, ya, bahwa segala beban kehidupan saudara di dalam doa. Doa ini mendatangkan ketenteraman, Bapak Ibu. Dengan doa kita juga beroleh kekuatan. Roh Kudus yang menggerakkan, yang menerangi jiwa yang gelap, hati yang letih lesu. Tuhan memberikan kekuatan iman di dalam doa kita. Doa menjadi sarana bagi kita untuk mendapat jalan yang terang. Yang ketiga, kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang dipenuhi ucapan syukur, ya. Lalu apa kaitannya ucapan syukur dengan hidup dalam terang ini, Pak Pendeta, ya? Bapak Ibu perhatikanlah, orang-orang yang hidupnya penuh dengan syukur ini akan melihat kehidupan suatu yang cerah, ya. Kehidupan yang indah, kehidupan yang terang, karena hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Sebaiknya kalau hatinya sulit bersyukur, ya, isinya serba kurang, dan kurang, maka dia tidak bisa melihat kehidupan ini nyaman, kehidupan ini indah, kehidupan ini terang. Bagi setiap orang yang sulit bersyukur, mereka menganggap bahwa hidup ini beban, ya. Hidup banyak masalah, hidup sulit dan sulit. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, dengan mengucap syukur, hati kita akan mendapatkan terang. Mari kita praktekkan ini dalam kehidupan setiap hari, meskipun ya gimana, agak sulit, ya. Tapi kita perlu menjalani kehidupan dalam ucapan syukur. Yang keempat, kehidupan sebagai anak-anak terang adalah kehidupan yang tidak memadamkan roh. Ingat Bapak Ibu dan Saudara bahwa roh Allah ini bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Roh Kudus memberikan jalan terang bagi kita, memberikan semangat. Roh ini semangat, roh ini dorongan. Untuk apa? Untuk melayani, ya. Oleh karena itu, ikutilah suara Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Roh Kudus yang mendorong, Roh Kudus yang mengajak, Roh Kudus yang menyemangati saudara untuk melayani. Secara khusus ya di GKJ Sabdo Mulia ini, ya, Pak Yosef dan Bu Ayu, adik-adik multimedia, dan Bapak Ibu dan saudara di rumah melayani. Banyak pelayanan yang bisa saudara perbuat di sini,
menjadi guru sekolah minggu, ya bisa pelayanan PA, pelayanan ibadah, ya penyambut jemaat, ya singer, organis, multimedia. Adik-adik remaja pemuda tentu paham toh tentang multimedia, tentang komputer, lebih paham daripada saya tentunya. Bisa ini talenta dikembangkan dalam pelayanan di gereja. Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan pembiayaan untuk lahan parkir gereja, ya. Kita perlu dukung untuk kekurangan pembangunan ruang sekolah minggu, pengadaan piranti multimedia perlu kita dukung. Jadi pelayanan bisa kita wujudkan dalam banyak hal. Yang penting apa? Ikuti saja apa kata Roh Kudus dalam hati kita. Dan yang terakhir, kehidupan dalam terang berarti hidup dalam kebajikan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tadi kita baca dalam ayat 21 dan 22. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu-minggu masa Advent menjelang Natal, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam kebajikan di tengah segala keadaan. Kebajikan itu ibarat seperti terang. Maka jika diibaratkan terang, jadilah terang yang benar-benar terang, bukan remang-remang. Ya. Ada yang suka remang-remang. Biasanya kalau wedangan itu cari wedangan yang remang-remang itu ya. Nah kita ya terang tenanan ya, sungguh-sungguh terang. Kita dijauhkan dari segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan yang jauh dari kehendak Allah. Oleh karena itu, nyatakanlah terang kebajikanmu agar kerapuan direngguh dengan kebajikan. Bapak Ibu, dunia ini di sekeliling kita banyak orang-orang yang rapuh, ya. Rapuh raganya, rapuh kondisinya, ya. Kahanane lagi rapuh, ya ini bisa. Ya kita peka, kita merengkuh segala kerapuhan itu dengan kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 422 bait yang ketiga. Sungguh melalui pujian ini Bapak Ibu dan Saudara ialah untuk sesama kita bersinar. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita bersinar di tengah-tengah macam dosa, duka, dan keluh. Marilah kita bersatu hati masuk di dalam doa. Yang pertama kita berdoa mohon supaya hati dipenuhi oleh terang Allah. Yang kedua mohon agar kehidupan bersama saling membagikan kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara bersatu hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan pemahaman Alkitab di malam hari ini. Firman Tuhan telah kami terima, telah kami dengarkan dan kami hayati. Kiranya firman Tuhan itu pun boleh hidup dalam kehidupan kami di setiap hari.
Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Mohon kiranya Tuhan memenuhi hati umat-Mu ini dengan terang. Sekalipun saat ini mereka ada dalam duka, ada dalam kesusahan, ada dalam keluhan, baru terbeban banyak masalah. Oh Tuhan, terangilah hati dan pikiran umat-Mu, sehingga mereka boleh memiliki hati dan pikiran yang jernih untuk melihat, untuk memandang dan menyaksikan berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk umat-Mu dalam kehidupan bersama sebagai satu gereja Tuhan. Biarlah umat yang satu dengan umat yang lain boleh menjalani kehidupan saling membagi kebajikan. Dengan saling membagi kebajikan ini kami boleh saling menguatkan. Kami boleh saling menghibur. Dan gereja Tuhan ini boleh menjadi kesaksian yang baik bagi sesama. Berkatilah pelayanan di GKJ 1 Muli ini Tuhan, para majelis, para pengurus komisi, kelompok dan pepantan, panitia tim yang ada, kiranya di masa-masa Advent kami menyongsong Natal ini, kami pun boleh semakin bertekun di dalam doa, di dalam kebajikan untuk menyatakan diri sebagai anak-anak terang, anak-anak siang. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, pelayan firman Tuhan sekaligus doa-doa syafaat. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Ayu dan juga Pak Yosep. Monggo. Terima kasih Pak Dani untuk firman yang sudah diberikan pada malam hari ini, yang mengingatkan kita untuk terus hidup dalam kebajikan di tengah segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman ini dapat memberi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk mengakhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Terima kasih Mas Yosep, terima kasih Pak Dani, terima kasih adik-adik multimedia semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah akhir dari acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kami mengucapkan sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati, selamat malam.